Shalom, selamat memasuki hari yang baru dan salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini. Semoga Tuhan memberikan umur panjang, memberikan kesehatan dan sukacita buat saudara. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi, yang sedang menderita sakit saat ini, kami mendoakan kiranya Tuhan menyembuhkan saudara dari sakit penyakit yang sedang saudara derita. Demikian juga buat Bapak Ibu Saudara yang mempunyai pergumulan hidup, kiranya kasih Tuhan dan kuasa pertolongan Tuhan memulihkan keadaan kehidupan saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan lewat nyanyian dari buku WD nomor 727 ayat 1. Songono bidok Tuhata Yesus, ahudona mamilit hamu, asalau hamu namar parbue, jalami aparbue munai, upadiri asalau mar parbue, jalami aparbue munai, kita ngati nilit ni Tuhata, ingat mahata ni Tuhani, parbue hon mana sana denggan, nahobar tu patik ni Tuhani. Natar jodoh hita paling baru diri di bagasan Kristus Tuhan tai, tasol soli mana sadosa hata, tapauba marohata, tapeleho mana sadiri Babelea namangonu nabadia itu hata nahi nalomohon di debata. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Roma pasal 12 ayat 2 yang berkata demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, banyak dari antara kita umat manusia ini yang sering memakai standar dunia ini sebagai tolak ukur untuk mempertimbangkan apakah baik atau tidak sesuatu rencana, baik atau tidak yang akan dan yang telah kita perbuat. Sehingga secara kenyataannya, banyak dari perbuatan-perbuatan kita umat manusia ini yang bertentangan dari kehendak Tuhan.
Tadinya kita merasa bahwa yang kita perbuat itu adalah baik, padahal sudah menyimpang dari kebenaran, sudah menyimpang dari apa yang diinginkan oleh Tuhan. Semuanya itu terjadi karena kita umat manusia ini mau memberikan hidup dan pikiran kita diukur oleh standar ukur dunia. Kita menganggap sudah baik yang telah kita kerjakan, yang telah kita perbuat. Padahal sesungguhnya semuanya sudah sangat bertentangan dari kehendak Allah. Itulah yang terjadi jika kita membuat dunia ini sebagai tolak ukur untuk menentukan baik atau tidak apa yang kita kerjakan, yang kita perbuat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari kita umat pilihan Tuhan yang telah dipilih dan yang telah diasingkan dari anak-anak dunia, dari orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan dunia ini, Tuhan berharap agar kita umat pilihan Tuhan ini tidak lagi memakai standar dunia sebagai tolak ukur yang mengukur baik atau tidak apa yang kita perbuat dan yang kita kerjakan. Demikian juga kepada kita diharapkan oleh Tuhan agar kita tidak memakai standar banyak atau tidaknya orang yang senang akan sesuatu yang kita kerjakan atau akan sesuatu yang kita perbuat. Tetapi hendaknya kita sebagai umat percaya, sebagai pengikut Kristus yang telah dikuduskan oleh Tuhan Yesus, kita mau memberikan hak penuh kepada Tuhan untuk mengubah cara hidup dan cara berpikir kita dengan perubahan yang total, sehingga Tuhan telah kita tetapkan menjadi tolak ukur hidup dan pikiran kita untuk menentukan tentang apa dan bagaimana kita hidup dan melakukan sesuatu dalam kehidupan kita ini. Jika kita sudah memberikan hak itu secara penuh kepada Tuhan yang menjadi tolak ukur baik atau tidaknya cara hidup dan pikiran kita, maka kita akan selalu hidup melakukan dan mengerjakan sesuatu hal yang selalu berkenan kepada Tuhan. Segala rancangan dan perbuatan hidup kita akan selalu berkenan di hati Tuhan. Jadi marilah kita berikan hak penuh kepada Tuhan untuk menguasai hati dan pikiran kita, agar kita dapat menentukan apa yang baik untuk kita lakukan dalam hidup kita ini. Tentu dengan demikian maka kita telah mempersembahkan anggota-anggota tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dan itulah ibadah kita yang sejati kepada Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikian juga berikutnya kepada kita diingatkan, kita sebagai umat Tuhan yang telah disucikan dan yang telah dibenarkan oleh Tuhan oleh iman percaya kita kepadanya, agar kita mau berpindah dari pola hidup lama ke dalam pola hidup yang baru. Sebagai umat Tuhan, pola hidup lama, pola hidup yang menggunakan standar dunia ini menjadi tolak ukur, haruslah kita ubah. Kita harus berubah dan hidup dalam pola hidup yang baru, yaitu pola hidup yang menjadikan Tuhan untuk menguasai hati dan pikiran kita, yang menjadikan Tuhan sebagai standar tolak ukur baik atau tidaknya sesuatu yang kita kerjakan, yang kita perbuat. Sehingga dengan demikian maka kita mengetahui mana yang baik, mana yang jahat, mana yang berkenan di hati Tuhan. Maka dengan demikian kita ini akan bisa membedakan mana yang baik untuk kita lakukan dalam hidup kita, dan dengan demikian juga kita akan mengetahui mana yang jahat untuk kita jauhkan dari hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sebagai umat Tuhan yang telah disucikan oleh darah Kristus, kepada kita diingatkan juga lewat nats renungan ini, supaya kita masing-masing berusaha menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang jahat, supaya kita menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang bisa mencemarkan hidup kita kembali. Karena Tuhan sudah menyucikan hidup kita, sebaiknya lah kita memeliharanya. Karena Tuhan sudah membuat kita hidup baru, maka janganlah kita kembali lagi kepada hidup lama, kepada dunia kejahatan. Karena Tuhan sudah memilih dan mengasingkan kita dari anak-anak dunia,
maka janganlah kita serupa lagi dengan anak-anak dunia yang hidupnya masih penuh dengan kejahatan. Marilah kita tetap hidup di dalam hidup baru, yaitu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita selalu berusaha agar hidup kita tidak lagi terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu yang selalu menjagai, yang selalu melindungi kehidupan kami umat-Mu ini. Kami boleh bangun dalam keadaan baik, kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Ya Bapa, terima kasih buat sapaan firman-Mu kepada kami hari ini, yang telah mengingatkan kami agar kami ini tidak serupa lagi dengan anak-anak kegelapan yang masih terbiasa dengan perbuatan-perbuatan kejahatan. Ya Bapa, kuatkanlah kami, mampukanlah kami menjadi umat-umat Tuhan yang setia hidup dalam kesucian yang telah Engkau anugerahkan kepada kami lewat pencurahan darah-Mu yang kudus di kayu salib. Ya Bapa, kami tidak mampu berbuat apapun untuk menjaga memelihara kesucian hidup kami jika bukan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami. Berikanlah Roh Kudus-Mu, mampukanlah kami lewat Roh yang penuh dengan kuasa untuk selalu menjaga hidup kami jauh dari segala kejahatan. Ya Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Sang Maha Tabib yang agung, kami mohon belas pengasihan dari-Mu ya Tuhan, supaya Engkau memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang sedang sakit saat ini. Lawatlah mereka Tuhan, berkatilah segala usaha pengobatan yang dilakukan oleh keluarga, supaya semuanya itu memiliki kuasa memberikan kesembuhan kepada saudara kami yang sedang sakit saat ini. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas berkat yang Kau berikan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini. Saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan juga yang berulang tahun pernikahan. Ya Tuhan Yesus, Gembala yang baik, kami memohon kepadamu, gembalakanlah domba-domba-Mu, gembalakanlah saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini di dalam menjalani hari-hari kehidupannya di tahun yang Kau tambahkan kepada mereka. Berikanlah umur yang panjang, berikanlah kesehatan, berikanlah sukacita kepada mereka. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya kepada-Mu saja. Di dalam setiap pergumulan-pergumulan kami mohon Tuhan tolong kami, selamatkan kami, bebaskanlah kami dari segala kesesakan-kesesakan hidup, dari segala pergumulan-pergumulan yang sedang kami alami. Ya Tuhan, hidup kami satu hari ini kami serahkan kepada-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang melindungi kami, biarlah Tuhan yang memberkati segala pekerjaan dan aktivitas yang kami lakukan hari ini. Ya Bapa, ampunilah segala dosa-dosa kami, agar kami layak untuk menerima segala berkat-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, dengarkanlah permohonan kami ini. Amin.